Selamat pagi anak-anak. Bapak berharap kalian semua sehat-sehat. Untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada makhluk hidup, yaitu sistem reproduksi pada manusia, sistem reproduksi pada hewan, dan sistem reproduksi pada tumbuhan. Untuk itu, marilah kita simak video pembelajaran kita berikut ini. You are just like one spring day, 설레임을 주는 걸 언젠가부터였을까 기다림의 끝에 너를 만났고 모든 게 새로 느껴져 something in my heart 이 맘 전하고 싶어 when you ring my bell. Tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan biji tertutup adalah tumbuhan yang memiliki ciri bakal biji berada dalam bakal buah atau ovarium. Tumbuhan Angiospermae dapat berkembang biak secara vegetatif dan generatif. Cara perkembangbiakan tumbuhan dengan menggunakan bagian tumbuhan disebut perkembangbiakan secara vegetatif. Keturunan yang dihasilkan dari perkembangbiakan vegetatif memiliki sifat dan karakter yang sama dengan induknya. Perkembangbiakan vegetatif terbagi menjadi dua, yaitu secara alami dan buatan. Tumbuhan yang dapat berkembang biak dengan bagian tubuhnya tanpa bantuan manusia disebut perkembangbiakan vegetatif alami. Macam-macam perkembangbiakan vegetatif alami, yaitu yang pertama rizoma. Rizoma itu adalah batang yang ada di dalam tanah. Contohnya jahe, lengkuas, temulawak, dan kunyit. Yang kedua adalah stolon. Stolon merupakan batang tumbuhan yang menjalar di atas tanah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan stolon yaitu rumput teki dan stroberi. Yang ketiga, umbi lapis. Umbi lapis merupakan modifikasi batang dan daun. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis yaitu bawang-bawangan. Yang keempat, umbi batang. Tumbuhan yang mengalami penggabungan pada batang di dalam tanah dan berisi cadangan makanan disebut umbi batang. Umbi batang juga berfungsi untuk perkembangbiakan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang yaitu kentang dan ubi jalar. Yang kelima, kuncup adventif daun. Kuncup merupakan calon tunas yang terdiri atas calon batang beserta calon daun. Kuncup yang terdapat pada tepi daun disebut kuncup adventif daun. Contohnya pada tumbuhan cocor bebek. Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan yang membutuhkan bantuan manusia, di mana perkembangbiakan vegetatif buatan ini ada beberapa cara, yaitu dengan cara menyambung, stek, merunduk, mencangkok, dan okulasi. Yang pertama, mencangkok. Tanaman yang dihasilkan dari cangkok memiliki sifat seperti induk dan cepat berbuah. Beberapa contoh tanaman yang dapat dicangkok yaitu jeruk, rambutan, dan mangga. Yang kedua, merunduk. Merunduk dapat dilakukan dengan membenamkan tangkai tanaman ke tanah. Merunduk dapat dilakukan pada cabang batang yang panjang dan luntur, contohnya pada bunga alamanda. Yang ketiga, stek. Stek adalah cara perkembangbiakan vegetatif dengan memotong atau memisahkan dari induk suatu bagian tanaman dan kemudian ditanam untuk menghasilkan individu baru. Teknik pemuliaan tanaman
adalah suatu teknik yang digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu suatu tanaman, yaitu dengan cara menyambung ataupun mengenten dan menempel ataupun okulasi. Menyambung adalah memotong suatu batang tanaman lalu disambung dengan batang tanaman lain yang sejenis tetapi berbeda sifat. Sedangkan menempel dilakukan dengan menempelkan mata tunas yang ada pada kulit tanaman pada batang tanaman lain yang sejenis. Selanjutnya yaitu perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan generatif merupakan cara perkembangbiakan yang melibatkan sel kelamin dan fertilisasi. Ada beberapa cara perkembangbiakan secara generatif, yaitu yang pertama penyerbukan, kedua pembuahan, ketiga penyebaran biji, dan yang keempat adalah perkecambahan. Proses menempelnya serbuk sari ke kepala putih disebut dengan penyerbukan. Macam penyerbukan berdasarkan jenis perantaranya, yaitu yang pertama anemogami, yang kedua entomogami, yang ketiga ornitogami, yang keempat chiropterogami, dan yang kelima antropogami. Fertilisasi ataupun pembuahan, yaitu merupakan proses bertemunya inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk zigot ataupun calon individu baru. Yang ketiga, penyebaran biji dapat terjadi secara alami dan dengan bantuan manusia. Macam-macam cara penyebaran biji. Yang pertama anemokori, yang kedua hidrokori, yang ketiga zookori, dan yang keempat antropokori. Yang keempat perkecambahan. Pernahkah kamu mengamati biji jagung atau biji kedelai yang dijual atau disimpan? Mengapa biji tersebut tidak tumbuh menjadi tumbuhan baru? Biji yang masih belum tumbuh merupakan biji yang berada pada keadaan dormansi biji, yaitu peristiwa pada saat biji mengalami masa istirahat. Berakhirnya masa dormansi biji adalah ketika biji mulai tumbuh menjadi tumbuhan baru yang disebut dengan tahapan perkecambahan. Reproduksi pada tumbuhan Gymnospermae juga terjadi secara seksual dan aseksual. Untuk reproduksi seksual, tumbuhan Gymnospermae memiliki alat reproduksi generatif yang disebut strobilus, yaitu strobilus jantan dan strobilus betina. Pada strobilus jantan, terdapat sporangia yang sel-selnya mengalami meiosis dan menghasilkan mikrospora. Mikrospora akan berkembang membentuk serbuk sari. Pada strobilus betina, terdapat banyak megasporofil. Tiap megasporofil mengandung 2 bakal biji. Tiap bakal biji mengandung megasporangium. Sel dalam megasporangium akan mengalami meiosis dan menghasilkan megaspora. Inti megaspora akan mengalami mitosis membentuk sel telur. Penyerbukan pada Gymnospermae terjadi jika serbuk sari menempel pada liang bakal biji. Serbuk sari akan tertangkap oleh cairan yang terdapat di lubang bakal biji. Jika cairan menguap, maka serbuk sari akan dapat masuk ke bakal biji dan terjadilah pembuahan. Biji tumbuh di dalam megasporofil dan dilengkapi dengan sayap. Tumbuhan Gymnospermae juga dapat bereproduksi secara aseksual. Misalnya, tumbuhan pakis haji dan pinus. Tumbuhan pakis haji dapat bereproduksi dengan menggunakan tunas yang disebut bulbil. Tumbuhan pinus dapat berkembang biak dengan menggunakan tunas akar. Tumbuhan paku atau Pteridophyta mengalami tahap gametofit dan sporofit. Reproduksi seksual terjadi pada tahap gametofit,
yaitu dengan dihasilkannya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina yang akan mengalami proses fertilisasi. Tahapan selanjutnya adalah sporofit, yaitu dimulai ketika zigot hasil fertilisasi akan tumbuh menjadi tumbuhan paku yang dapat menghasilkan spora. Tumbuhan lumut atau bryophyta juga dapat mengalami reproduksi seksual dan aseksual pada satu kali siklus hidupnya. Bryophyta bereproduksi secara aseksual dan secara seksual secara bergantian atau disebut metagenesis. Reproduksi secara aseksual terjadi melalui pembentukan spora. Spora ini dihasilkan dari sporangium. Spora yang dihasilkannya adalah spora haploid. Spora ini kemudian akan tumbuh menjadi protonema. Adapun reproduksi secara seksual pada bryophyta, yaitu dengan cara penyatuan gamet betina yang dihasilkan arkegonia berupa sel telur dan gamet jantan yang dihasilkan oleh antheridia berupa sperma. Sperma bergerak menuju sel telur di arkegonia dengan perantara air. Pertemuan sel telur dan sperma menyebabkan terjadinya fertilisasi yang menghasilkan zigot. Zigot membelah secara mitosis, membentuk sporogonium. Sporogonium terus berkembang menjadi sporofit yang diploid. Sistem reproduksi hewan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak atau disebut reproduksi. Tujuan reproduksi pada hewan yaitu untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Sistem reproduksi hewan dibagi menjadi dua, vegetatif dan generatif. Vegetatif merupakan perkembangbiakan secara tidak kawin, sedangkan generatif secara kawin. Perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi 3 macam: belah diri, fragmentasi, dan tunas. Perkembangbiakan membelah diri terjadi pada amoeba. Perhatikan video dan gambar berikut ini. Selanjutnya, perkembangbiakan dengan cara fragmentasi. Fragmentasi terjadi pada planaria atau cacing pipih. Bisa dilihat dari video dan gambar berikut ini. Yang terakhir, perkembangbiakan vegetatif dengan cara tunas. Cara tunas biasa terjadi pada hibrid. Selanjutnya, perkembangbiakan secara generatif atau secara kawin. Perkembangbiakan generatif dibagi menjadi 3 macam: ovipar, vivipar, dan opovivipar. Ovipar atau bertelur memiliki ciri tidak berdaun telinga dan tidak mempunyai kelenjar susu. Sebagai contoh, burung dan ayam. Selanjutnya, perkembangbiakan secara vivipar atau melahirkan. Vivipar memiliki ciri memiliki daun telinga dan memiliki kelenjar susu, seperti pada harimau dan kelinci. Yang terakhir, ovovivipar atau disebut melahirkan dan bertelur, terjadi pada buaya dan ular.